Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis regresi yang sederhana. Sebelum itu, kami dari kelompok 3, kami ada 7 orang dan saya sebagai ketua sekaligus sebagai yang mengerjakan tugas di bagian yang pertama ini. Nama saya itu Fenolo Zelibu dan rekan saya yang 6 orang, Fatah, Henry, Irfan, Tufi Briman, Laudi Febrian, sama Laudi Sugianto. Baik, langsung saja. Di sini kami menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, yaitu sumbu X kestabilan putaran mesin diesel dan berikut nilai RPM-nya. Dan yang kedua sumbu Y, yaitu ketidakstabilan putaran mesin diesel dalam 1 menit dan nilai RPM itu 500, 450, 350. Di sini sudah saya membuat lebih dulu cara langkah-langkah dalam pengerjaannya. Itu langkah pertama, langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai 4. Di sini sudah saya juga kami membuat yaitu langkah yang kelima ini, yaitu interpretasikan persamaan umum. Dan langkah kerja yang di bagian pertama yaitu membuat tabel bantuan, merangkum tabel bantuan, menghitung nilai A dan B, memasukkan kedalaman persamaan umum, dan interpretasikan persamaan umum. Baik, langsung saja dalam pengerjaannya. Di sini saya akan mengambil data dari nilai di sini. Lanjut yang kedua, sumbu Y-nya. Di sini kita akan menghilangkan garisnya. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan di bagian X2 atau X kuadrat. Yang pertama sama dengan kita klik di bagian ini, terus tanda ini dan 2. Ini adalah ganti kuadrat ya. Sama dengan, langsung enter. Dapatlah kita hasilnya. Langsung untuk memudahkan kita scroll langsung ke bawah. Baru kita akan menyelesaikan di bagian nilai XY sama dengan kita klik di bagian ini, kita kasih kali atau tanda bintang seperti ini. Kita klik di bagian ini, di bagian sumbu Y, lalu enter. Langsung saja. Untuk lebih memastikan apakah benar ini kita cek lagi. Ini J6 itu di sumbu X dan Y di sumbu Y, dan K6 di sumbu Y. Ini sudah benar. Selanjutnya di bagian sigmanya. Yaitu
sum sama dengan sum buka kurung di bagian ini masuk ke sini, lalu enter. Inilah hasil dari sumbu X, yaitu dari jumlah yang pertama sampai ke 10 ini. Dan untuk memudahkannya, kita langsung ke scroll di bagian ini. Inilah hasil dari masing-masing jumlah dari sumbu X sampai XY. Selanjutnya di bagian langkah yang kedua, yaitu rangkuman tabel. Yang pertama di bagian N. Sama dengan con buka kurung, kita klik di bagian ini sampai ke bawah, so enter, maka kita akan mendapatkan nilainya 10. Yaitu apa artinya N ini? Yaitu banyaknya daripada hasil atau data yang kita buat atau nilai dari sumbu X dan Y ini. Selanjutnya Y sima Y, yaitu di bagian ini langsung saja kita masukkan apa, ulangi, langsung saja ketik di bagian ini sama dengan enter. Ini di bagian Y, sigma Y ini. Selanjutnya di bagian sigma X, yaitu sama dengan sum buka kurung dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir yang ke-10, tutup kurung, enter, maka kita mendapatkan nilai 7000. Selanjutnya X kuadrat, yaitu J16 di bagian ini sama dengan baru kuadrat, enter. Selanjutnya sigma XY sama dengan sum buka kurung di bagian ini, itu dari sini sampai di sini, tutup kurung, enter. Selanjutnya di bagian sigma X kuadrat sama dengan, kita klik di bagian ini, enter. Dari hasil rangkuman tabel yang kita
buat ini atau tabel bantuan ini, yaitu kita mendapatkan rangkuman jumlah dari nilai yang ada di sini, itu 10, 7.000, 4.200 sampai 2.091.000. Selanjutnya kita akan membuat hasil dari, yaitu menghitung nilai A dan B. Yang pertama kita hitung dulu nilai A, sama dengan, kita buka kurung 2 kali, kita klik di bagian ini, tanda bintang, kita klik di bagian ini, enggak di bawahnya. Setelah itu tutup kurung 1 kali, kurang, kurung lagi, kita klik di bagian ini, sampai di ini. Selanjutnya tutup kurung 2 kali, klik tanda miring, buka kurung lagi 2 kali. Nah, klik di bagian ini, tanda bintang, klik lagi di bagian ini, tutup kurung, tanda kurang 2 ini, yaitu di bagian EX kuadrat, tutup kurung, enter. Maka kita akan mendapatkan hasil dari nilai hitung nilai A, yaitu 630. Selanjutnya kita akan menghitung nilai B. Langsung saja, sama dengan kurung 2 kali, kita kasih nilai N, tanda bintang, bisa kita kasih nilai sigma XY, kurung, kita kasih tanda kurang, buka kurung lagi. Selanjutnya kita akan mengasih nilai sigma X, tanda bintang. Ya, kita akan mengasih hasil dari nilai sigma Y, tutup kurung, garis miring, buka kurung 2 kali, kita kasih lagi nilai N kali X kuadrat, kita kasih nilai X kuadrat, tutup kurung, tanda kurang 23 X kuadrat, X kuadrat, tutup kurung, enter. Ini salah nilainya tadi, kita kasih tanda kurung, selanjutnya kita enter. Maka kita akan mendapatkan nilai min 0,3.
Selanjutnya kita akan menentukan persamaan umum, yaitu persamaan umumnya itu Y sama dengan A tambah BX. Dan persamaan regresinya yaitu ini dari nilai sebelumnya ini, hapus saja. Taruh di sini 630. Karena angkanya tadi min, maka kita kasih tambah di sini min 0,3. Kita tambah X-nya di belakang. Nggak kita tentukan di sini itu karena dia bagian min, maka ini kita kasih tanda min. Begitu juga dengan ini. Dan selanjutnya yaitu X-nya yaitu kestabilan putaran mesin diesel dan Y-nya yaitu ketidakstabilan putaran mesin diesel. Lalu kita taruh di sini nilainya 630. Gitu juga di sini. (650). Ini belum kita ubah tadi sebelumnya. Kita taruh di sini. Ketidakstabilan putaran mesin diesel. Putaran mesin diesel. Selanjutnya kita ubah nilai di bagian ini. Itu berapa tadi? Min 0,3. Begitu juga di bagian ini. Min 0,3. Dan yang terakhir di bagian ini min 0,3. Jadi yang pertama itu konstantannya itu sebesar 630. Berarti hal ini berarti jika variabel kestabilan putaran mesin diesel bernilai 0, maka prediksi nilai ketidakstabilan putaran mesin diesel sebesar 650. Koefisien variabel dan kedua koefisien variabel sebesar min 0,3. Berarti hal ini jika variabel kestabilan putaran mesin diesel ditinggalkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai ketidakstabilan putaran mesin diesel akan menurun sebesar min 0, satuan. Min 0,3 satuan. Begitu pula sebaliknya jika variabel kestabilan mesin diesel diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai ketidakstabilan mesin diesel akan meningkat sebesar 0,3 satuan. 0,3 satuan. Dan pengerjaan atau cara yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian cara yang kedua, itu
fx functions. Langsung saja di bagian A, yaitu sama dengan intercept kita klik di bagian ini, yaitu sumbu X sampai di bawah. Selanjutnya tanda koma titik, kita klik di bagian ini. Kita ulang dulu, kita klik di bagian sumbu X yang pertama, scroll ke bawah, tanda titik koma, langsung ke sini, scroll, enter. Lanjut di bagian B nya, slope sama dengan slope buka kurung, di bagian ini tanda titik koma, dan di bagian sumbu Y, tutup kurung, enter. Selanjutnya bagian R, Corel, sama dengan Corel L6. Nah ini ya, di bagian X kuadrat, di bagian nilai X kuadrat, scroll, lanjut titik komanya di bagian sumbu X, tutup kurung, enter. Selanjutnya tadi ini O8 ini. Selanjutnya di bagian ini sama dengan ini, klik masuk tandang ini, kuadrat, enter. Dan di bagian cara yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan di data analisis. Langsung saja
kita klik datanya. Klik data analisis. Kita pilih regression. Ini regression. Kita pilih sumbu Y. Kita klik sumbu X. Kita klik di bagian ini. Klik operator, itu tempat kita tempat atau hasil yang kita simpan nanti atau data yang kita analisis, yaitu kita klik di bagian ini. Klik OK. Dan inilah hasil daripada data analisisnya. Sebentar. Selanjutnya ini adalah nilai R yang pertamanya tadi. Ini nilai R kuadratnya. Selanjutnya di bagian nilai A dan bagian nilai B. Apa itu Fano? Tugas baru. Bagian nilai B. Ini nilai bagian data analisis di bagian AB-nya, yaitu 630 sama 0,3. Dan di data analisis sudah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian mengerjakan di bagian aplikasi SPSS. Kita buka aplikasinya. Kita klik data variabel. Ini di sini sudah kian ada. Ini kita kosongkan. Di bagian yang pertamanya itu apa tadi namanya? Itu di bagian sumbu Y-nya itu ketidakstabilan putaran mesin. Taruh aja di sini. Ketidakstabilan putaran mesin. Putaran mesin di Excel. Yang kedua, kestabilan putaran mesin Excel. Ini sudah saya kembalikan. Ini itu yang di bagian pertama itu sumbu Y dan bagian yang kedua sumbu X. Begitu juga dengan nilai nanti di data view. Selanjutnya kita ganti ini scale ini sama. Selanjutnya kita masuk di data view. Kita klik di bagian ini. Kita ambil nilai
sumbu Y yang pertama tadi. Begitu juga dengan nilai Y, X. Ini udah bisa. Selanjutnya kita klik menu analyze regression sama klik linear. Selanjutnya isi independen, yaitu di bagian nilai Y-nya. Itu bagian nilai Y-nya tadi itu ketidakstabilan putaran mesin diesel. Klik saja, masukkan. Selanjutnya di bagian ini, di bagian independen XS, yaitu kestabilan putaran mesin diesel. Klik, langsung klik statistik, di bagian menu statistik. Klik menu estimates dan modifier. Continue. Minta tolong kalian dari mana? Halo. Minta tolong kalian dari mana? Selanjutnya di bagian plots, kita yang pertama itu kita bagian sumbu Y-nya itu stressed, dan sumbu X zrep. Klik continue, dan di bagian option sama sistem sama ini tidak perlu diubah. Dan so setelah itu klik OK. Dan inilah hasil daripada data analisis berdasarkan aplikasi SPSS. Yang kita ambil di sini yaitu di bagian sama seperti contoh sebelumnya, itu model summary sama coefficients. Itu kita lihat, kita masuk di bagian ini.